Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Doni Prastia dengan NIM 13121000079 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sistem kearsipan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi video ini merupakan video yang saya bikin untuk memenuhi persyaratan yakni keluaran untuk program KKP atau magang. Jadi video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem apa saja yang di dalam kearsipan. Jadi pengertian arsip sendiri secara sederhana arsip merupakan tempat yang di bawah naungan dari Kepanitraan Hukum. Dan di dalam Kepanitraan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 3 kepanitraan, yaitu Kepanitraan Perdata, Pidana, dan Niaga. Dan arsip sendiri merupakan tempat terakhir atau proses terakhir dari berkas-berkas yang ada di kepanitraan setelah persidangan yang diberikan oleh panitera pengganti. Jadi, ruangan arsip sendiri merupakan ruangan terakhir yang menerima berkas putusan atau berkas persidangan dari setiap kepanitraan yang ada. Lalu ketika berkas tersebut sudah sesuai seperti kelengkapan dan lain sebagainya, maka nantinya akan dikategorikan dalam setiap kasus yang ada, seperti misalkan contoh perdata ada permohonan dan gugatan. Jadi gugatan biasa dan gugatan upaya hukum nanti akan dikategorikan sesuai golongan yang ada di dalam kearsipan tersebut. Gugatan biasa adalah gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu juga ada gugatan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi bahkan sampai Mahkamah Konstitusi, yaitu gugatan upaya hukum. Jadi setelah proses pengecekan yang dilakukan oleh kearsipan setelah berkas masuk dari masing-masing kepanitraan, lalu akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya SIPP, yaitu aplikasi digital yang nantinya berkas akan bisa digunakan lagi dan ada bentuk dari softfile sehingga berkas tersebut akan gampang untuk digunakan untuk persidangan yang selanjutnya atau yang akan datang. Jadi pada saat kapan sih sistem kearsipan atau pemberkasan yang akan diserahkan kepada arsip? Jadi setelah proses persidangan selesai, semua berkas atau bukti-bukti akan dicek oleh panitera pengganti atau asisten hakim ataupun PP. Jadi biasanya setelah proses persidangan itu selesai akan dicek ulang yang kemudian akan diserahkan kepada kepanitraan masing-masing, misalkan kepanitraan perdata, pidana maupun niaga. Lalu pada saat di dalam kepanitraan masing-masing akan dicek ulang semua kelengkapan yang ada, lalu diserahkan kepada bagian arsip sendiri, dan di arsip sendiri akan dicek ulang. Misalkan jika tidak ada tanda tangan dari hakim, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada kepanitraan masing-masing. Jadi berkas tersebut tidak lengkap dan kurang memenuhi persyaratan yang kemudian akan dikembalikan untuk dilakukan proses verifikasi lagi kepada kepanitraan masing-masing. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab dalam sistem kearsipan? Tentunya yang bertanggung jawab ialah ASN, karena di dalam semua kepanitraan
harus ada sekiranya 1 ASN yang dibantu oleh honorer, yang nantinya ASN tersebut akan membuat laporan setiap bulannya berupa foto maupun data-data tentang kearsipan berkas yang masuk maupun keluar. Jadi hal tersebut nantinya akan dibantu oleh honorer. Lalu tugas utama dari kearsipan sendiri itu apa sih sebetulnya? Tugas utama ialah pemberkasan dari setiap berkas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi setiap berkas perkara yang ada setelah selesai sidang dan dicek kelengkapannya sudah sesuai, maka dari situ akan dimasukkan ke arsip sendiri dan nantinya akan dimasukkan ke sistem yang namanya SIPP, yaitu aplikasi mengenai sistem digitalisasi dengan kearsipan yang ada di pengadilan negeri sesuai dengan kategori, yaitu pidana, perdata maupun niaga. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana jika ruangan arsip telah penuh dengan berkas-berkas yang ada? Seperti yang bisa dilihat secara ruangan sendiri, berkas sudah menumpuk dari tahun ke tahun. Jadi memang belum ada regulasi yang pasti mengenai sistem kearsipan yang nantinya bakal setiap tahun bertambah dan nantinya jika sudah penuh bagaimana. Nah, berkas sendiri itu juga terdapat dari tahun 1970-an, yang berarti sudah sangat banyak dan lama berkas sendiri tersimpan dengan baik dan terjaga keamanannya di kearsipan ini. Lalu jika ruangan nanti suatu saat penuh, pegawai arsip sendiri akan melaporkan kepada atasannya, kepada kepaniteraan hukum, lalu nanti kepada atasannya lagi. Nah, lalu akan dicarikan solusi dan tempat yang lebih luas, terutama juga dalam sistem keamanannya sendiri. Pada setiap tahun ke tahun ada kurang lebih 2.300 berkas yang masuk setiap tahun ke dalam ruangan arsip ini. Jadi selain dari perluasan tempat yang diberikan oleh atasan, maka harus ada yang namanya sistem digitalisasi, yaitu tentang tadi dari SIPP yang di setiap pengecekan berkas lalu distorkan sesuai kategori, lalu juga akan ada dengan sistem alih media. Jadi pada saat ini berkas yang sudah dialih mediakan itu memang belum sepenuhnya terdapat dari tahun 2018 ke atas, yakni pada tahun 2018 sampai 2024 ini berkas sudah digitalisasikan atau dialih mediakan. Untuk yang tahun 2018 ke bawah itu masih belum, karena pada tahun ini proses upaya melakukan alih media dilakukan oleh pengadilan negeri, khususnya di kearsipan tersebut. Jadi untuk fungsi alih media sendiri merupakan mengikuti perkembangan zaman. Jadi era sekarang emang serba digital dan juga pemberkasan yang ada di kearsipan sendiri dari tahun ke tahun itu pasti juga sangat banyak. Maka dari itu untuk file-file berkas yang sudah lama, yang hard file, itu takutnya nanti rentan termakan waktu dan juga nanti kertasnya mudah sobek, dimakan rayap dan segala macam. Jadi untuk antisipasi hal tersebut, maka dilakukanlah oleh proses yang namanya alih media ini. Jadi file-file yang sudah usang, sudah lama, yang sekiranya fisiknya sudah rapuh, itu akan dialih mediakan dan juga disimpan oleh sistem kearsipan. Baik, terima kasih telah menonton video edukasi mengenai sistem kearsipan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya.
ini mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Semoga video ini dapat mengedukasi para teman-teman atau penonton yang melihat video ini, dan juga dapat bermanfaat bagi pengetahuan sistem kearsipan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya kira sudah cukup penjelasan sederhana yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.